Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Fenolica dari tingkat 2 Akademi Kebidanan KBH Tangerang. Di sini saya akan menampilkan video tentang KB implan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam Ibu, silakan duduk. Saya bidan Tiara Fenolica, Bu. Di sini saya bertugas di klinik ini. Ibu dan Ibu siapa, Bu? Ibu Fitri. Ibu Fitri, baik Ibu Fitri. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya ingin KB implan. Baik, Ibu ingin menggunakan KB implan. Sebelumnya saya ini dulu ya, Bu, ya, data dulu ya, Bu, identitas Ibu. Ibu Iya. dengan Ibu siapa, Bu, namanya? Ibu Fitri. Ibu Ibu Fitri. Usianya berapa, Ibu? 25 tahun. Usia 25 tahun. Ibu bekerja atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tinggal di mana ya, Bu? Kandang Mas. Oh, di Kandang Mas. Saya juga butuh identitas suami Ibu. Siapa, Bu, nama suaminya? Putra. Ya, Putra. Usianya berapa, Bu? 28 tahun. 28 tahun. Nah, dia bekerja apa ya, Bu, Pak Putranya? Swasta. Di swasta ya, Bu. Tinggalnya sama Ibu ya di Kandang Iya. Mas. Nah, saya sudah data. Sekarang saya kaji dulu ya, Bu, ya, di lembar penapisan. Iya. Saya akan bertanya-tanya tentang Ibu. Yang pertama, baik Ibu, sebelumnya apa Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi lain? Sudah dilamar. Oh, Ibu menggunakan pil KB ya, Bu. Lalu, apakah Ibu sudah mempunyai anak sebelumnya? Udah. Anaknya umur berapa, Bu? Saya lahiran 4 bulan yang lalu. Oh, berarti baru ya, Bu. Berarti Ibu sekarang menyusui? Iya. Menyusuinya ASI eksklusif ya, Bu? Iya. Berarti sampai 6 bulan, berarti 2 bulan lagi bisa ASI eksklusif. Nah, nanti Ibu rencananya pakai MPASI ya, Bu, ya? Baik, Ibu, saya akan bertanya lagi tentang haid Ibu. Apakah haid Ibu teratur? Iya. Itu setiap sebulan sekali kan, Bu, ya? Iya. Nah, itu perdarahannya sedikit atau banyak, Bu? Kira-kira? Sedang, Bu. Kira-kira, Bu? Sedang. Oh, yang sedang, normal? Normal. Normal ya, Bu, ya? Lalu, Bu, saat Ibu haid itu apa terasa sakit-sakit, nyeri? Tidak. Sampai tidak ya, Bu? Apakah Ibu pernah terasa sakit kepala atau nyeri pada dada, nyeri Tidak. betis? Tidak ya, Bu, ya? Lalu dia mana? Tekanan darah Ibu karena tekanan darah Ibu biasanya ada riwayat darah tinggi tidak, Bu? Tidak. Tidak ya, Bu, 260 ya, Bu, ya? Lalu apakah Ibu pernah menderita ikterik pada mata dan bagian kulit tertentu seperti kuning-kuning gitu, Bu? Tidak ya, Bu, ya? Berarti tidak ada masalah pada hati Ibu. Cincinnya lagi dengar kuning-kuning ini. Berarti tidak ada masalah pada hati Ibu ya, Bu, ya? Apakah Ibu sedang menderita atau punya riwayat epilepsi ataupun TBC, Bu? Tidak. Berarti Ibu tidak mengonsumsi obat-obatan itu ya, Bu, ya? Nah, lalu apakah di payudara Ibu terasa nyeri, tekan, atau sakit saat disentuh? Tidak ya, Bu, ya? Nah, lanjut aja. Lanjut aja. Baik, Ibu. Tidak ya, tidak. Ibu ataupun keluarga mempunyai riwayat penyakit sistemik tidak, Bu, seperti jantung, penyakit hipertensi? Tidak. Tidak ya, Bu? Stroke? Tidak. Tidak. Alhamdulillah ya, Bu, ya, sehat semua. Sebelumnya Ibu kan ingin menggunakan KB implan. Nah, apakah Ibu tahu tentang KB implan ini? Tidak. Tidak ya, Bu. Jadi Ibu hanya ingin tahu dari luar aja, Ibu tahu dari bincang-bincang orang aja. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya, Bu, ya, mengenai KB implan ini secara jelas ya, Bu. KB implan ini sangat efektif, Bu. Tingkat kegagalannya 0,2 sampai 1 per 100 wanita per tahunnya, Bu. Nah, ini, Bu, misalnya Ibu ingin mencabut nih, tidak ingin menggunakan implan lagi. Nah, efek kesuburannya itu Ibu cepat kembali, Bu. Jadi Ibu cepat subur kembali, Bu, tidak perlu menunggu. Misalkan suntik ya, Bu, ya. Kalau suntik kan 4 sampai 6 bulan, Bu, rata-rata bisa subur kembali. Nah, kalau implan Ibu tinggal sudah cabut nih, misal Ibu sudah mau cabut, nah Ibu akan segera subur kembali, Bu. Lalu implan ini bisa dipakai untuk semua usia reproduksi, Bu. Untuk Ibu menyusui juga bagus kok, Bu, tidak mempengaruhi karena tidak ada kandungan estrogen di dalam implan ini, Bu. Nah, terus saya akan jelasin lagi ya, Bu, ya, keuntungan dan keterbatasan dari implan ini, Bu. Yang pertama, keuntungannya dulu ya, Bu, ya. Keuntungan dari KB, dia diletakkan di dalam bawah kulit di lengan ya, Bu, ya. Jadi dia tidak mengganggu proses senggama, Bu. Terus tidak mempengaruhi produksi ASI, Bu. Jadi untuk ibu yang menyusui tidak akan mempengaruhi ASINya, Bu. Yang saya jelaskan di awal tadi ya, Bu, ya, tingkat kesuburannya cepat kembali, Bu, jika ingin melepasnya. Jika Ibu ingin
jika ibu ingin menggunakan implan ini tidak perlu melakukan pemeriksaan dalam, Bu. Nah, tidak ada kandungan dari estrogen juga, jadi sedikit efek samping, Bu. Dia juga mengatasi nyeri haid, Bu, mengatasi juga, mengurangi juga anemia. Lalu saya akan menjelaskan ya, Bu, ya, keterbatasannya. Kan ada keuntungan, pasti ada keterbatasannya juga ya, Bu, atau kerugiannya ya, Bu, ya, dari KB implan ini. Yang pertama, terhadap gangguan haid dulu nih, Bu. Yang pertama dia dapat menyebabkan amenorrea, itu ibu tidak haid, Bu. Nah, lalu terdapat spotting, Bu, bercak-bercak darah ya, Bu, ya. Juga akan merasakan nyeri kepala, nyeri pada payudara. Lalu berat badan ibu bisa bertambah ataupun berkurang, Bu. Lalu ibu juga bisa merasakan mual, perubahan mood, kadang ibu juga merasa gelisah. Implan ini tidak dapat mencegah dari penyakit IMS ya, Bu, infeksi menular seksual ya, Bu. Biasanya sih yang bisa mencegah IMS ini kondom. Implan ini, Bu, membutuhkan pembedahan minor ya, Bu, ya, karena nanti di bagian lengan ibu akan dimasukkan beberapa batang untuk implan, beberapa batang implan ya, Bu, ya. Nah, nanti akan disobek dikit. Sampai situ kan saya sudah memaparkan ibu beberapa jenis ini. Apakah ibu ingin tetap menggunakan implan? Ya kan? Ya, saya ingin tetap menggunakan implan. Nah, jadi saya akan jelasin dulu ya, Bu, ada 3 jenis implan nih, Bu. Yang pertama dia ada Norplan. Norplan ini terdiri dari 6 batang, Bu. Nah, dia ini jangka perlindungannya 5 tahun. Lalu ada Implanon. Implanon ini terdiri dari 1 batang, Bu. Nah, 1 batang ini jangka waktu perlindungannya ini yaitu 3 tahun. Lalu ada Jadena dan Indoplan. Nah, ini juga sama, Bu, 3 tahun, tapi dia di sini dapat 2 batang, Bu. Dimasukinnya 2 batang. Nah, jadi seperti itu, Bu. Ibu ingin menggunakan KB jenis apa dan jangka waktunya berapa lama ya, Bu? Saya ingin menggunakan yang 1 batang 3 tahun. Oh, berarti ibu ingin menggunakan Implanon ya, Bu, ya. Dia 1 batang dan jangka perlindungannya 3 tahun. Jadi, Bu, di dalam Implanon ini terdapat 68 mg 3 kesodesogestrel yang akan dimasukkan nanti di dalam lengan ibu ya, Bu, ya. Nanti kita akan melakukan pembedahan minor sedikit di lengan ibu. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, Bu, tentang KB ini? Kalau Ibu belum paham atau ingin bertanya? Tidak ya, Bu, ya. Baik, Ibu, sebelumnya karena Ibu setuju ingin menggunakan KB implan ini, saya udah membuatkan lembar info konsen ya, Bu, ya. Di sini lembar persetujuan, Bu, dengan tindakan apa yang akan saya lakukan, efek samping dan lain-lainnya, karena saya sudah memaparkan kepada Ibu di awal tadi ya, Bu, ya. Nah, kalau misalnya ada efek samping atau apapun, nanti kita bisa bahas sama-sama ya, Bu. Ibu tidak bisa menuntut karena Ibu sudah setuju akan tindakan saya ini. Nah, jadi ini lembarnya. Ibu silakan isi biodata Ibu dan nanti jangan lupa diparaf di sini ya, Bu. Baik, Ibu, langsung saja kita melakukan pemasangannya ya, Bu. Lalu kita menutup sampiran. Lalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dengan teknik 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama kita lepas dulu perhiasan yang akan kita gunakan. Yang kedua kita gulung pakaian sampai ke sikut. Setelah itu kita ambil sabun. Kita cuci di air mengalir. Yang pertama telapak tangan, lalu punggung tangan, lalu sela-sela jari, lalu kuku-kuku jari, lalu ibu jari, kuku jari, telapak tangan sampai ke sikut banyak 3 kali. A few moments later. Jangan lupa untuk membersihkan menggunakan handuk kecil. Mari, Ibu, saya timbang dulu berat badannya. Ibu, setelah ditimbang tadi berat badan Ibu 44 kilo ya, Bu, ya? Kalau saya memang 44, enggak makan banyak, enggak makan dikit, ya tetap 44 lah. Emang segitu ya, Bu, ya? Emang mungkin Ibu fast metabolisme ya, Bu. Metabolisme Ibu cepat, mau sedikit tetap berat badan Ibu segitu-gitu aja. Iya, 44 ya, Bu. Baik, Ibu, saya tensi dulu ya, Bu, ya. Ya. Baik, Ibu. Nah, cari dulu. Ada nah. Ibu, saya tensi dulu ya, Bu, ya. Lemasin lagi ya, Bu, lemasin tangannya. Ya. Lemasin ya, Bu, tangannya. Saya tensi dulu. Tekanan darah Ibu 120 per 80 ya, Bu. Normal, Ya. Bu. Emang Ibu biasanya segini tekanan darahnya? Iya. Oh, ya,
normal terus ya Bu ya. Ya. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan payudara untuk mengetahui adakah benjolan atau nyeri tekan pada payudara. Baik Ibu, saya akan meriksa payudara Ibu ya Bu ya. Biasa ya, pas tangan. Aduh, aku pokoknya diam lah. Baik Ibu, payudara Ibu, coba Bu angkat tangannya, kedua tangannya simetris ya Bu ya. Ini satu, lepasin aja ya Bu. Baik Bu, tangan satunya nggak sakit ya Bu ya? Nggak sakit kan Bu? Setelah itu kita melakukan pemeriksaan abdomen untuk mengetahui apakah ibu hamil atau tidak. Nah, setelah pemeriksaan payudara dan pemeriksaan abdomen, kita meletakkan bantalan dan pengawas di lengan ibu. Lalu kita letakkan bantalan di bawah lengan ibu. Lalu kita mengambil pengawas. Nah, setelah itu kita ambil 8 cm dari sikut ibu untuk posisi meletakkan implan tersebut dan cenggiran. Setelah itu kita tandai menggunakan spidol. Setelah itu kita siapkan alat-alat dan kita dekatkan kepada pasien. Setelah itu kita ambil bungkus implan, lalu kita buka dan masukkan ke bak instrumen. Jangan menyentuh areanya karena ini bersifat steril. Setelah itu buang ke nilbekan. Nah, lalu kita ambil spuit 3 cc, kita buka juga bungkusnya dan masukkan ke bak instrumen. Nah, setelah itu kita menggunakan handscoon yang sebelah kanan dulu, itu dengan metode one hand. Setelah menggunakan metode dengan menggunakan handscoon dengan sebelah tangan, lalu kita ambil spuit 3 cc tadi dan lidokain. Lalu kita masukkan lidokain sebanyak 3 cc. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam bak instrumen. Nah, lalu kita menggunakan handscoon yang sebelahnya lagi. Lalu kita ambil kasta dan masukkan ke dalam betadine. Lalu kita oleskan ke area penyuntikan nanti. Lalu kita oleskan ke area yang akan kita suntikan dan masukkan implan. Setelah itu kita buang ke nalbekan. Setelah itu kita ambil duk steril atau duk bolong. Lalu kita ambilkan spuit yang berisi lidokain 3 cc tadi, kita suntikan ke area penyuntikan implan. Kita suntikan di bawah kulit sedalam 4 cm. Pertama kita tusuk, tarik nafas dulu ke sebelah kanan. Kita tengok jarumnya tadi keluar. Kita suntikan di bawah permukaan kulit. Karena dia suntik menggunakan intraputan, jadi dia tidak perlu diaspirasi karena dia di bawah kulit. Nah, lalu kita suntikan sebanyak 1 cc. Lalu kita ke sebelah kiri sebanyak 1 cc. Lalu kita suntikan ke bawah secara perlahan sebanyak 1 cc. Tarik jarum secara perlahan. Setelah itu kita buang ke safety box. Lalu kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita uji nyeri. Lalu setelah itu kita uji anestesinya. Apakah sudah tidak merasakan sakit atau bagaimana? Ibu terasa sakit tidak Bu? Tidak. Berarti jika ibu tidak merasakan apapun berarti anestesinya berhasil. Setelah itu lalu kita melakukan pembedahan dengan scalpel, yaitu dengan 2 mm.
Setelah itu kita masukkan trokar di bawah kulit. Tarik nafas ya Bu. Kita dorong trokar secara perlahan untuk memasukkan satu batang implan. Lalu kita tarik. Karena kita menggunakan implan non, hanya terdapat satu batang saja. Sebelum pencabutan, kita pastikan dulu batang tersebut sudah terpasang ke tempatnya atau tidak. Setelah itu, kita keluarkan trokar secara perlahan. Lalu kita buang ke bengkok. Setelah itu kita jepit area yang sudah kita lakukan pemasangan menggunakan klem penjepit. Setelah itu kita ambil plester untuk menutupi luka tersebut. Setelah itu kita merapikan alat-alat yang selesai kita gunakan ke tempat sampah medis dan kita rendam ke larutan klorin. Nah, setelah itu kita juga mencuci tangan di bak berisi air klorin 0,5%. Lalu kita buka handscoon secara terbalik. Jangan lupa setelah selesai tindakan kita mencuci tangan dengan 6 langkah mencuci tangan. Jangan lupa untuk membuka perhiasan dan membuka lengan baju sampai sikut. Setelah itu kita ambil sabun, kita cuci di air mengalir pertama telapak tangan, punggung tangan, lalu sela-sela jari, lalu kuku-kuku jari, lalu ibu jari, kuku jari, telapak tangan sampai sikut dan 3 kali. A few moments later. Jangan lupa untuk membersihkan menggunakan handuk kecil. Setelah pemasangan, jangan lupa beritahukan kepada ibu jika terdapat tanda-tanda seperti infeksi atau terdapat darah atau nanah, segera kembali ke tempat ke tenaga kesehatan. Lalu jika ibu ingin mencabut, ibu bisa mendatang 3 tahun berikutnya ataupun sebelum waktu itu. Nah, ibu jika ingin melakukan pelepasan, ibu bisa datang sebelum waktu 3 tahun tersebut. Nah, jika terdapat gangguan haid ataupun penyakit lainnya yang seperti dijelaskan di efek samping tadi, dan ibu tidak menerima, tenaga kesehatan bisa mencabut implan tersebut. Namun jika masih bisa diatasi, tidak perlu dicabut. Baiklah, sekian video pemasangan implan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.